Ribuan kota yang berdiri tegak di Indonesia tak akan pernah mati oleh sejarahnya. Seperti halnya Kota Kendal, merupakan wilayah metropolitan yang dipadati penduduk dengan keramaian yang tak lengang oleh waktu dan perkembangan sejarahnya. Halo sobat, apa kabar hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Berjumpa lagi bersama saya Cynthia Sadifa Azahra dalam tayangan On Action segmen Sejarah. Nah, pada tayangan On Action kali ini kita akan mengulas mengenai sejarah penyebaran agama Islam di Kota Kendal. Kota yang dikenal dengan slogan Kendal beribadat menyimpan sejarah yang tak banyak diketahui orang, khususnya remaja-remaja zaman now. Dan pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya mendapat kesempatan untuk mengajak sobat dalam mengulik sejarah yang ada di Kota Kendal. Penyebaran agama Islam yang berada di Kota Kendal tak lepas dari seorang tokoh yang berjuang menyebarkan ajaran kebaikan kepada umat manusia yang berada di Kota Kendal. Tokoh tersebut ialah Mbah Gembyang atau Wali Gembyang. Mbah Gembyang atau Wali Gembyang adalah seorang ulama besar. Menurut sejarah, Wali Gembyang berasal dari daerah Arab dan memiliki nama Hamzah. Dari situlah, beliau mulai menyebarkan agama Islam di tanah Tionghoa. Masyarakat setempat tidak bisa mengucapkan kata Hamzah, sehingga beliau dijuluki dengan nama Mbah Hanbian. Setelah menyebarkan agama Islam di Tionghoa, beliau mulai memasuki wilayah Nusantara khususnya di Tanah Jawa. Salah satunya adalah daerah Kendal. Masyarakat Kendal pun tidak bisa mengucap kata Hanbian, yang kemudian dijuluki dengan nama Mbah Gembyang atau Wali Gembyang. Pada tahun 1628, dia masuk ke wilayah Kendal ini masih sepi, belum banyak penghuni, masih banyak pohon-pohon yang besar, masih kayak banyak hutan itu. Karena kearifan, kealiman, kepandaian Mbah Wali Gembyang dalam menyebarkan agamanya, alhamdulillah banyak orang yang datang ingin tahu dan belajar dengan Mbah Wali Gembyang. Ternyata ilmu Mbah Wali Gembyang yang diberikan kepada masyarakat sangat-sangatlah bisa diterima. Dan Mbah Gembyang nggak hanya itu, di samping memperjuangkan agama juga beliau sangat erat dengan pemerintah daerah. Cuman saat itu namanya belum kabupaten, itu masih kadipaten, ikut memperjuangkan kadipaten juga, sehingga bersatu antara ulama dan umarok. Agamanya bisa syiar, daerahnya pun bisa berkembang dengan pesat. Oh iya Pak, saya pernah mendengar cerita kalau Wali Gembyang itu memiliki kesaktian dalam berucap. Nah, bagaimana bisa dijelaskan? Terima kasih. Seperti contoh, saat makam belum dibugar, masih suasana masih agak berserakan, tuh konon ceritanya ada burung yang terbang di atas makam Mbah Wali Gembyang. Terbang, tiba-tiba burung itu jatuh. Entah kenapa, kami nggak tahu juga. Kemudian orang-orang yang berucap kata yang tidak baik itu akan terwujud. Sudah dibilangi berkali-kali kalau emang saya itu tidak pernah selingkuh. Kamu ngeyel ya, Mas? Kamu yang ngeyel. Kamu. Ada apa? Gini, Pak. Dia tuh selingkuh tapi gak mau ngaku. Betul? Enggak, Pak. Silahkan itu. Siapa? Mas, kamu tuh harus bersumpah di depan makam Wali Mbah Gembyang. Ayo, cepat. Cepat, Mas. Itulah, sampai sekarang pun demikian. Maka
kami sepakat dengan para pamer itu tidak diperbolehkan untuk sumpah-sumpah palsu di sini. Untuk mengenang jasa dan perjuangan dari Mbah Gembyang atau Wali Gembyang, pemerintah Kota Kendal setiap tahunnya mengadakan agenda tahunan yang bertepatan pada hari jadi Kota Kendal untuk mengunjungi makam Wali Gembyang atau biasa disebut dengan istilah nyekar. Agenda tahunan ini bertujuan untuk mengirimkan doa dan sebagai bentuk rasa menghormati perjuangan Wali Gembyang dalam menyebarkan agama Islam di Kota Kendal. Berkat kegigihan Wali Gembyang dalam mendirikan dan mensyiarkan agama Islam di Kota Kendal, semakin membuat kita sebagai warga Kendal merasa nyaman dan betah tinggal di Kota Kendal. Ya, itulah tadi sejarah mengenai syiar Wali Gembyang dalam dunia Islam dan kemajuan Kota Kendal. Semoga tayangan ini dapat menambah pengetahuan kita dan semakin menambah kecintaan kita terhadap Kota Kendal. Akhirnya, saya Cynthia Sativa Azahra pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi sobat, mlaku-mlaku ning jalan raya mandek ning warung mangan sate. Kok tau lari punya cerita ning kene panggonane. Nah, kali ini berjumpa dengan saya Amanda Rizkyani dalam acara kesayangan kita. Di mana lagi kalau bukan On Action. On Action kali ini akan membahas tentang segmen profil kehidupan. Teriknya mentari pagi dan sejuk tak menyudutkan niat langkah ini di kota Wuleri. Walau tetes keringat terus membanjiri pipi, senyum yang menyapa menambah daya semangat. Wah sobat, lihat tuh ramai banget di sana. Ada apa ya? Kayak ada suara musik juga. Yuk kita ke sana. Setelah selesai menonton permainan musik yang indah ini, saya wajib mengajak sobat untuk menemui sosok yang sangat berpengaruh di grup musik yang satu ini. Kira-kira siapa ya? Ikuti terus perjalanan saya ya sobat. Nampaknya sudah mau selesai permainan musiknya nih sobat. Lihat tuh, mereka sudah berberes. Yuk kita ikuti. Supaya tidak ketinggalan jejak, saya mau mencari bentor atau becak motor untuk membuntuti jejak mereka. Let's go! Panasnya siang bolong ini membuat saya tambah penasaran nih pada sesosok beliau yang membakar semangat para pemuda pemain angklung dengan perform yang apik, menarik, dan kompak sekali. Jadi gak sabar nih untuk berjumpa dengannya. Permisi. Oh iya mbak. Loh, mbaknya ini tadi yang lihat kita pas ngamen kan? Iya pak, betul sekali. Kok bisa sampai sini? Berarti mbaknya ngikuti personil kita ya? Maaf ya pak, kalau boleh tahu nama bapak ini siapa ya pak? Oh gitu, nama saya Pak Edi Darwanto. Biasa dipanggil Pak Edi, tapi anak-anak sini biasanya manggil Mas Edi. Wah kebetulan nih pak, maaf bapak ini salah satu anggota dari grup angklung ya pak. Kalau boleh tahu siapa sih pencetus grup angklung itu pak? Oh gitu, gini aja mbak, nanti mbaknya ikut saya, gitu ya? Mari mbak. Begini mbak, terbentuknya Gapaklung itu sendiri kira-kira kurang lebih setengah tahun yang lalu ya, di bulan Januari. Pada waktu itu saya berkomunikasi dengan Pak Sekdes, kemudian beliau merespon baik, dan selanjutnya saya lempar ke teman-teman Karang Taruna, dan alangkah senang hati saya pada waktu itu juga teman-teman Karang Taruna sangat merespon dengan baik juga. Nah, untuk sejarahnya Gapaklung itu sendiri berawal ketika Desa Payung itu mewakili Kecamatan Wuleri untuk mengikuti lomba tong-tong tek tingkat Kabupaten Kendal. Nah, kenapa saya
untuk mengusulkan ide kolaborasi dengan angklung, karena sebagai pembeda dari grup-grup tongkrong yang lain, yang mudah-mudahan saja kita bisa menjadi pemenang pada waktu itu. Jadi pada intinya Bapak Edi ini sebagai pencetus dan penggagasnya grup musik angklung ini. Lalu apa sih yang membuat Bapak terketuk hatinya untuk menggagas grup musik angklung ini, Pak? Saya terketuk hatinya ketika saya melihat kehidupan dari anak-anak Gapama itu sendiri sebelum ada angklung ya. Itu ya mohon maaf mungkin banyak yang kurang positif ya, artinya banyak kegiatan yang negatif. Oleh karena itu saya usulkan untuk dibentuklah grup angklung ini. Ya dengan besar harapan saya mudah-mudahan dengan angklung ini anak-anak lebih kreatif dan produktif sehingga menghasilkan mungkin sedikit nilai ekonomis ya di dalamnya. Oh begitu ya Pak. Kalau boleh saya tahu nama dari grup ini sendiri apa sih Pak? Dan apakah grup ini memiliki cabang yang lain? Grup ini diberi nama Gapaklung karena induk dari organisasi grup ini adalah Gapama. Singkatannya yaitu Gerakan Pemuda-Pemudi Payung Mandiri. Jadi untuk lebih simpelnya kita beri nama Gapaklung, yaitu Gerakan Pemuda-Pemudi Payung di bidang angklung. Beginilah keseharian Pak Edi. Beliau merupakan seorang yang berprofesi sebagai salah satu perangkat desa di Desa Payung, tempatnya mengabdi dan mengais rezeki. Pak Edi tinggal bersama sang istri dan 2 orang anaknya di rumah nan sederhana yang penuh keharmonisan. Pria lulusan SMK atau STM ini mengabdikan dirinya dengan cara mengembangkan bakat dan kreativitas pemuda-pemudi yang ada di desa tempat tinggalnya dengan aktif mendirikan berbagai organisasi. Banyak sekali hal-hal yang diajarkan Pak Edi selaku pembina Gapaklung. Kesibukan yang Pak Edi lakoni tidak membuatnya lupa akan keluarganya. Meskipun banyak aktivitas yang beliau lakukan di luar rumah, sosok Pak Edi tidak pernah melupakan waktu untuk berkumpul bersama keluarga kecilnya yang penuh keharmonisan. Menurut Pak Edi kunci kebahagiaan itu apa sih Pak? Dan 3 kata yang menggambarkan kunci kebahagiaan menurut Bapak itu apa? Menurut saya kunci kebahagiaan itu ada 3. Yang pertama yaitu kenyamanan hati, kemudian kita selalu bersyukur, dan yang terakhir kita ikhlas menerima apa yang kita miliki. Terima kasih ya Pak telah berbagi informasi kepada kita semua. Iya, sama-sama Mbak. Iya Mbak, ini ada oleh-oleh buat Mbak. Kebetulan ini adalah salah satu produk unggulan dari pemuda Gapama. Namanya beling presto. Wah sobat, saya dapat keripik beling gratis nih dari Pak Edi. Terima kasih ya Pak, nanti saya coba di rumah. Iya, sama-sama Mbak. Terima kasih. Monggo. Wah, tak terasa ya sobat, seharian ini sudah banyak informasi dan hal-hal unik yang kita dapatkan. Mulai dari menonton musik angklung atau gapaklung, berbincang-bincang dengan Pak Edi yang penuh inspirasi, dan sampai yang terakhir mendapat oleh-oleh khas dari Pak Edi. Wah, seru kan? Tapi sayangnya saya harus mengakhiri On Action kali ini. Untuk itu saya Amanda Rizkyani pamit undur diri dan tetap saksikan On Action selalu. Terima kasih dan sampai jumpa. Keindahan alam Indonesia merupakan karunia Sang Pencipta yang harus kita jaga keelokannya. Dengan begitu akan menambah daya tarik wisatawan lokal maupun asing untuk mengunjungi wisata yang ada di Indonesia. Seperti wisata yang satu ini. Hai sobat, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kali ini Ella Amanda akan menemani sobat dalam acara On Action, menjelajahi wisata unik yang ada di Kota Kendal. Ada yang tahu sekarang Ella ada di mana? Yups, benar sekali. Sekarang Ella ada di Curug Sewu. Yuk ikuti penjelasannya.
Curug Sewu merupakan nama desa yang berada di Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Desa ini dikelilingi perbukitan yang membuat hawa sejuk sehingga kita merasa nyaman ada di sini. Tak salah jika Desa Curug Sewu dijadikan sebagai tempat wisata sekaligus ikon di Kecamatan Patean. Hanya dengan membayar tiket seharga Rp5.200 saat hari biasa dan Rp7.000 saat hari libur, kita bisa menikmati indahnya wisata Curug Sewu yang menyuguhkan berbagai spot wisata yang sangat menarik. Saat memasuki area air terjun Curug Sewu ini, pengunjung disambut dengan patung Prabu Baladewa di depan pintu masuk dan Vespa ukuran raksasa di dalamnya. Dan yang paling eksotis adalah air terjun yang ada di Curug Sewu. Air terjun ini bukan air terjun sembarangan loh sobat. Air terjun ini merupakan air terjun dengan debit aliran air terbesar di Jawa Tengah. Nah, sekarang saya sudah bersama Pak Budi selaku pihak pengelola yang akan menjelaskan fasilitas yang ada di Curug Sewu ini. Pak, boleh dijelaskan fasilitas yang ada di Curug Sewu ini? Ya, yang pertama dari depan mungkin ada parkiran ya, parkir roda 4 yang di atas, yang di belakang ada parkir roda 2. Terus kita masuk objek yang pertama ada pendopo untuk tempat istirahat pengunjung. Terus kita turun ke bawah sampai gardu pandang untuk melihat pemandangan alam sekitarnya dan untuk melihat air terjun. Air terjun di situ kita kan bisa lihat dari gardu pandang itu. Terus di sebelah air terjun itu ada namanya Tok Lanang. Terus yang di atas mungkin ada kereta mini, ada kolam renang dan bonbin. Terus ada fasilitas mainan anak-anak. Mungkin itu yang saya bisa sebutkan. Mungkin ya cuma itu yang Pak tahu ya, ada fasilitas gardu pandang, juga ada bermain anak-anak, kolam renang, bonbin mini juga ya Pak. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya Bapak. Nah sobat, kita tadi sudah dijelaskan mengenai fasilitas yang ada di Curug Sewu ini. Namun kita belum melakukan testimoni terhadap pengunjung nih. Kira-kira pendapat mereka apa ya mengenai Curug Sewu ini? Gimana ya para pengunjungnya? Wah, kayaknya di situ ada pengunjung tuh. Langsung saja yuk kita tanya-tanya sama pengunjungnya. Wah, ada mbaknya. Permisi, Mbak. Iya. Mungkin perkenalan dulu ya. Mbaknya namanya siapa? Saya Mbak Juli. Mbak Juli itu Mbaknya? Saya Sofi. Mbak Sofi ya. Ya, oke. Saya mau bertanya nih, Mbak. Apa sih pendapat Mbaknya tentang wisata yang ada di Curug Sewu ini? Kalau wisata di Curug Sewu ini ya bagus ya, layak saja, tempatnya nyaman. Oh iya, nyaman. Terus view-nya juga bagus buat foto-foto. Nyaman ya, intinya nyaman dan bagus untuk berfoto ya. Ya. Oke Mbak, terima kasih atas waktunya. Selamat berwisata kembali ya Mbak. Iya. Nah sobat, itu tadi testimoni atau pendapat pengunjung mengenai wisata yang ada di Curug Sewu ini. Bagaimana? Sudah tertarik bukan? Oke, langsung saja cus ajak keluarga dan teman sobat untuk berkunjung ke sini ya. Di balik indahnya wisata Curug Sewu ternyata menguak sejarah yang jarang diketahui masyarakat atau wisatawan yang mengunjungi tempat ini. Misteri atau mitos yang terkuak diantaranya adalah air Tuk Lanang. Ini berupa tuk mata air yang muncul di antara celah bebatuan yang hanya berjarak puluhan meter dari air terjun yang pertama. Dan air ini dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ada lagi misteri yang menguak tentang Curug Sewu yang berada di masyarakat sekitar desa Curug Sewu. Di dekat Tuk Lanang ada sebuah lorong bebatuan yang sering disebut masyarakat adalah Gua Gentong. Cerita yang beredar di masyarakat, disitulah Prabu Baladewa melakukan pertapaan. Sedikit lebih jauh lagi dari air terjun kira-kira 400-an meter, ada sebuah telaga kecil yang disebut Balong Biru. Menurut legenda birunya air telaga itu, disebabkan Prabu Baladewa dalam cerita pewayangan mencuci senjatanya yang bernama Nenggolo. Sekarang sudah tahu kan sejarah wisata Curug Sewu? Jadi selain berwisata, kita juga bisa menimba ilmu di setiap tempat wisata yang kita kunjungi dengan mencari tahu sejarah yang ada di tempat tersebut.
setelah menjelajah Curug Sewu dan mengulik legenda singkat yang ada di Curug Sewu ini, rasanya saya mulai lapar nih sobat. Nggak usah khawatir, karena di Curug Sewu ini ada banyak pedagang yang menyediakan jajanan untuk kita santap saat berwisata. Yuk ikuti saya mengisi tenaga. Yeay, udah datang nih makanannya sobat. Selamat makan. Akhirnya tenaga saya kembali lagi nih. Sudah siap untuk melakukan penjelajahan lagi. Yeay. Oh ya, sebelum melakukan penjelajahan, kita harus tahu dulu nih bahwa meskipun kita melakukan penjelajahan di tempat wisata, kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tetap terjaga dan bisa dinikmati untuk masa yang akan datang. Itu tadi on action pesona Curug Sewu yang menyuguhkan keindahan alam dan spot wisata yang sangat menarik. Terima kasih telah menyaksikan on action hari ini. Saya Ella Amanda pamit undur diri. Maju terus pariwisata Indonesia. Ayo Bang, jalan. Oke, Neng.